Kemudian raja tampil dengan pakaian yang kemarin dia pakai pakaian pengemis untuk nyamar, dan dia cuma bilang, kemarin saya datang ke rumah kalian. Ada sebuah cerita yang saya pernah baca. Ada seorang raja membuat sebuah pengumuman. Dia buat pengumuman kepada seluruh rakyatnya bahwa besok hari raja akan mengunjungi setiap rumah masing-masing dari rakyatnya. Dan mereka akhirnya bersuka cita karena raja akan datang ke rumah mereka. Dan keesokan harinya pagi-pagi sekali semua rakyat itu di setiap rumah itu bangun dengan sukacita. Mereka mempersiapkan, mereka membersihkan rumah, mereka masak yang enak. Dan singkat cerita sampai tengah hari begitu ya, mereka terus menantikan kalau raja akan datang ke rumah mereka masing-masing satu persatu. Tetapi yang terjadi adalah tiap hari, tiap jam itu ada pengemis yang datang di satu rumah ke rumah yang lain. Dan pengemis itu datang dan berkata, tolong saya lapar dan saya minta makan. Tolong saya lapar dan saya minta makan. Dan mereka berkata kepada pengemis ini, hari ini jangan ya, karena hari ini semua masakan ini untuk raja. Jadi nggak ada buat kamu, besok aja kamu datang kemari lagi. Jadi singkat ceritanya si pengemis ini tidak mendapatkan makanan dari siang hari sampai malam hari, sekalipun dia masuk dari satu rumah ke rumah yang lain, dia tidak dapatkan makanan. Tetapi rakyat juga mulai gelisah karena dari siang sampai malam hari mereka nantikan raja datang untuk mengunjungi mereka. Raja tidak datang dan tidak terlihat begitu ya. Nah, besok harinya pengumuman dari kerajaan diumumkan lagi. Nah, dikatakan seperti ini, raja sudah mengunjungi setiap masing-masing rumah. Mereka heboh, mereka kaget, dan mereka bertanya satu dengan yang lain, rumahnya siapa yang didatangin raja? Kok semua bilang bukan saya, bukan saya, bukan saya. Kemudian raja tampil dengan pakaian yang kemarin dia pakai pakaian pengemis untuk nyamar, dan dia cuma bilang, kemarin saya datang ke rumah kalian, tapi kalian tidak ada satupun yang menyambut saya. Ini sebuah cerita yang sangat mengesankan buat saya, bahwa terkadang kita menyambut orang kaya, kita menyambut raja, kita menyambut pembesar, tapi kita tidak bisa menyambut seseorang yang berpakaian seorang pengemis. Saya akhirnya diingatkan ketika satu saat saya membantu teman saya membuka sebuah gereja. Nah, di situ saya membawa satu keluarga pengemis yang ada di alun-alun kota, karena pada masa itu saya ada melayani di sana, dan mereka siap untuk pergi ke gereja. Singkat cerita, ketika sampai di gereja, saya bawa si ibu untuk mengganti pakaian mereka karena mereka tidak punya pakaian yang bagus. Saya bawakan dari rumah. Kemudian si bapak dan si anak itu mengganti pakaian mereka di mobil. Nah, akhirnya saya taruh mereka di depan. Ketika kita ibadah ada kursi depan, tengah, dan belakang. Saya taruh mereka di depan, dan mereka duduk di depan, dan saya berkata, ibu, bapak duduk di sini ya. Saya lagi tugas di belakang karena saya membantu perintisan saya ini. Nah, ketika saya di belakang berdiri sebagai usher gitu, menyambut jemaat yang datang, jemaat yang cantik, jemaat yang rapi-rapi, jemaat yang diberkatin, begitu kan. Mereka masuk, dan tiba-tiba mata saya mengikuti sepasang suami istri yang menuju ke barisan. Mereka duduk persis di tempat di mana saya menaruh bapak, ibu, dan anak pengemis itu ada di sana. Mereka duduk dan mereka berdoa. Setelah mereka berdoa, mereka buka mata. Mungkin mereka bermaksud untuk menyalami siapa yang duduk di samping, atau lagi naruh tas begitu ya. Tapi ketika dia melihat si ibu, bapak, dan anak, tiba-tiba si ibu itu senggol si bapak. Dia angkat tas dan mereka pindah ke belakang. Nah, pada saat itu kuat sekali di hati saya merasakan ada satu didikan, ada sesuatu yang mengajarkan saya bahwa inikah kasih yang sebenarnya, inikah sebuah penerimaan yang gereja punya, inikah yang kita miliki sebagai orang-orang percaya, bahwa ketika ada pengemis di dalam gereja kita menghindar dari mereka. Padahal Tuhan datang untuk para pemungut cukai, untuk para pelacur, untuk orang-orang berdosa, termasuk saudara dan saya. Oleh sebab itu kalau kita punya sifat-sifat yang seperti itu, segera dibuang. Karena orang-orang yang layak disebut anak-anak kerajaan surga pasti punya DNA dan sifatnya Bapa di surga.